Peningkatan kasus COVID-19 di Kota Malang masih tinggi. Banyak pasien yang terpaksa melakukan isolasi di rumah karena sejumlah safe house sudah penuh. Untuk itu, agar pasien dapat menjalani isolasi di safe house, Pemkot Malang menambahkan kapasitas jumlah bed di safe house Jalan Kawi, Kota Malang. Jumlah kasus COVID-19 di Kota Malang yang mencapai 10.392 kasus dan banyaknya pasien yang menjalani isolasi membuat pemerintah Kota Malang terus mencari solusi untuk menambah fasilitas isolasi terpusat. Salah satunya dengan menambah bed di salah satu safe house atau rumah isolasi terpusat di Jalan Kawi, Klojen, Kota Malang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Muarif mengatakan, fasilitas untuk penanganan perawatan pasien COVID-19 di safe house Jalan Kawi yang sebelumnya hanya 96 bed akan ditambah setidaknya sebanyak 129 bed. Sehingga total bed yang disediakan dan bisa digunakan oleh pasien dengan kategori orang tanpa gejala atau OTG hingga dan pasien dengan gejala ringan nantinya sebanyak 224 bed. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang memastikan untuk penambahan bed di safe house Jalan Kawi sudah mendapat persetujuan dari pemerintah Provinsi Pemprov Jawa Timur. Dan dalam waktu dekat, kapasitas tambahan bed bakal segera terrealisasi sehingga dapat menampung pasien yang isolasi mandiri. Mengingat hampir di sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 masih di angka 100% untuk bed ICU-nya. Diharapkan dengan penambahan bed di safe house, penanganan pasien COVID-19 akan terpantau optimal sekaligus mengurangi isolasi mandiri di rumah sendiri. Sekarang kan 95, nah nanti dikembangkan menjadi 224. Jadi ada penambahan seperti itu, sudah disetujui sama Bu Gubernur sehingga ini tadi kami sudah mengonsep surat untuk berkirim ke Gubernur secara legalitasnya. Itu penambahan. Yang kedua adalah memang isolasi terpusat di masing-masing kecamatan. Mereka sudah punya tempat surveinya. Jadi nanti tinggal memadukan, artinya apa yang masih diperlukan untuk operasional isolasi terpusat di kecamatan. Contoh kemarin di Kecamatan Klojen, itu Pak Camatnya sudah mengusulkan SMK 3 dan SMK 2. Ya sudah, artinya secara surplus itu sudah memenuhi syarat, tinggal nanti komunikasi karena SMK itu milik Provinsi Jawa Timur, tinggal mengkomunikasikan seperti itu. Nah, yang lain kadang-kadang juga ada rumah yang bisa dipakai seperti itu, tapi mengingat ada kondisi-kondisi psikososial yang memang harus dikomunikasikan. Nah itu adalah nanti ya Pak RT, Pak RW, Pak Camat, Babinsa, Babinkantimas, dan Puskesmas turut di dalam memberikan edukasi untuk tempat isolasi terpusat itu. Simon Alfredo melaporkan. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 di lingkup Kota Batu, Palang Merah Indonesia Jawa Timur kembali mengencarkan penyemprotan disinfektan menggunakan gunner spray di jalan protokol. Palang Merah Indonesia Jawa Timur bekerja dengan PMI Kota Batu melakukan penyemprotan desinfektan menggunakan truk gunner spray. Dengan menyasar beberapa jalan protokol Kota Batu dengan tujuan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Kota Batu karena pertambahan kasus akhir-akhir ini semakin tinggi. Selain menerjunkan truk gunner spray penyemprotan desinfektan pada tempat yang rawan penyebaran COVID-19, penyemprotan juga dilakukan dengan cara manual oleh relawan Palang Merah Indonesia Kota Batu. Penyemprotan ini merupakan bentuk kerjasama PMI Kota Batu bersama PMI Jawa Timur tidak hanya menyasar ke jalan protokol, namun sejumlah tempat berkerumunnya warga juga menjadi sasaran penyemprotan seperti di kawasan alun-alun Kota Batu. Rencananya PMI Kota Batu juga menyasar di lingkungan perumahan di 3 kecamatan Kota Batu dan pasar tradisional. Dan sejumlah daerah di Jawa Timur, PMI juga mengagendakan akan dilakukan penyemprotan desinfektan. Penyemprotan desinfektan menggunakan truk gunner spray di Kota Batu dilaksanakan mulai tanggal 28 hingga 29 Juli 2021 dengan menyasar beberapa jalan protokol Kota Batu dengan tujuan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 di Kota Batu. Diharapkan dengan dilakukannya penyemprotan desinfektan ini ke depan mampu meminimalisir penyebaran COVID-19 di Kota Batu serta menyadarkan masyarakat untuk patuh protokol kesehatan. Ini dalam rangka memenuhi perintah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2018. Salah satu diantaranya adalah dalam rangka kepala merahan.
di mana PMI harus terlibat di dalamnya dan harus terjun di suatu tempat yang memang itu sedang dibutuhkan. Yang kedua adalah sesuai dengan surat edaran dari PMI Provinsi Jawa Timur tanggal 12 Juli tahun 2001 bahwa diharapkan semua kabupaten kota itu untuk melakukan spraying atau penyemprotan di daerahnya masing-masing, di mana tempat penyemprotannya itu adalah pihak PMI Kabupaten Kota sendiri yang tahu persis tentang kondisi daerah-daerah mana saja yang dianggap itu berisiko tinggi. Jadi kabupaten kota itu yang menentukan tempat-tempatnya. Nah, kami yang mendorong. Dari provinsi itu menyiapkan garnernya dan disinfektannya. Nah, kemudian dari kabupaten kota itu juga melakukan hal yang sama. Jadi ini adalah sinergitas antara PMI Kabupaten Kota dan PMI Provinsi Jawa Timur. Yanto Yancong melaporkan. Mencegah meningkatnya jumlah warga terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Malang, sekaligus memutus mata rantai penyebaran COVID-19 terus dilakukan. Satgas COVID-19 di Kabupaten Malang bersama PMI Jawa Timur memaksimalkan penyemprotan disinfektan pada hari Kamis 29 Juli 2021 di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Mencegah sekaligus menurunkan angka terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Malang masih relatif tinggi harus menjadi tanggung jawab bersama. Tidak hanya pemerintah tetapi juga masyarakat luas. Jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 per Rabu 28 Juli 2021 dari sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Malang sebanyak 9.028 terkonfirmasi positif COVID-19. 812 dirawat, 2.536 isolasi mandiri di rumah, sembuh 5.285 dan meninggal 395 orang. Tren harian konfirmasi positif COVID-19 mengalami penurunan jumlah dari hari sebelumnya, yaitu pada hari Selasa 27 Juli 2021, terkonfirmasi positif sebanyak 279 dan turun pada hari Rabu 28 Juli menjadi 204. Pada pemberlakuan PPKM level 3 ini, kegiatan penyemprotan terus dimaksimalkan oleh Satgas COVID-19 Kabupaten, dibantu PMI Provinsi Jawa Timur khususnya di wilayah yang warga masyarakat sedang melakukan isolasi mandiri di rumah maupun di kawasan yang rawan penyebaran COVID-19. Menurut petugas PMI Jawa Timur menjelaskan penyemprotan dengan menggunakan gunner ini lebih aman karena desinfektan yang keluar dalam bentuk seperti kabut dan ke depan cairan klorin akan diganti dengan ekoenzim cairan organik yang lebih ramah terhadap lingkungan dan berpesan kepada masyarakat luas untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena saat ini pandemi belum berakhir, masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan vaksin. Di Kecamatan Singosari, warga terkonfirmasi positif sampai dengan Rabu 28 Juli 2021 sejumlah 1.122, sembuh 624 orang, dan meninggal 39 orang serta sisanya masih dalam perawatan di rumah sakit maupun isolasi mandiri. Penyemprotan ini dengan menggunakan 5 unit kendaraan dari pemadam kebakaran, Satpol PP, BPBD dan PMI Kabupaten Malang serta bantuan PMI Jawa Timur dengan menggunakan gunner. Kegiatan hari ini kita akan penyemprotan membackup dari PMI Kabupaten Malang, di mana hari ini penyemprotan di Kecamatan Singosari. Berapa unit nih Pak yang terjunkan? Ya, jadi untuk dari PMI sendiri ada 2 unit, kemudian dari beberapa lembaga atau instansi juga berperan. Kita menggunakan gunner namanya, Pak. Gunner yang ini penyemprotannya lebih kabut, Pak. Jadi tidak air tidak seperti hujan, tetapi lebih ke kabut sehingga lebih bersahabat dengan pedagang, kemudian rumah tangga seperti itu. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Kodim 0818 Malang Batu bersama Dinas Kesehatan terus menggencarkan serbuan vaksinasi COVID-19.
dan target untuk Kota Batu 40%, Kabupaten Malang 60%. Saat ini capaian dari 18.000 orang meliputi wilayah Kabupaten Malang dan Kota Batu telah divaksin mencapai kurang lebih 5.000 orang. Ratusan warga Kota Batu menjalani vaksinasi yang digelar Kodim 0818 Malang Batu. Untuk memenuhi target 18.000 dosis vaksin wilayah Kabupaten Malang dan Kota Batu, Kodim 0818 membuka tidak hanya satu gerai vaksin, namun gerai dibuka di beberapa tempat. Sementara itu, capaian serbuan vaksin Kodim 0818 wilayah Kabupaten Malang dan Kota Batu, hingga saat ini kurang lebih 5.000 orang telah menjalani suntik vaksin COVID-19. Untuk wilayah Kota Batu sendiri ditargetkan minimal sasaran 6.500 orang, sedangkan Kabupaten Malang ditargetkan kurang lebih 8.500 orang. Dandim 0818 Malang Batu menjelaskan, kegiatan serbuan vaksin merupakan sinergi dari Dinas Kesehatan, Polri dan TNI untuk vaksin dosis pertama karena Kodim membawai dua wilayah yakni Kota Batu dan Kabupaten Malang, sehingga 60% untuk kabupaten dan 40% untuk Kota Batu. Diharapkan untuk masyarakat yang belum vaksin, dihimbau untuk mendaftar seperti biasa melalui Satgas tingkat desa atau kelurahan. Untuk memenuhi target capaian herd immunity, sementara Kodim 0818 menargetkan sekitar 18 harus minimal 70% dari Kabupaten Malang dan Kota Batu jumlah penduduk harus terpenuhi. Serbuan vaksin ini kita semua bersinergi intinya dari Dinas Kesehatan, Polri, kemudian TNI karena sekarang ini kita juga tadi sudah menanyakan jadwal, kami punya vaksin sebanyak kurang lebih 5.000 sekian, tapi kami kan ada dua wilayah di Kabupaten Malang dengan Kota Batu. Jadi kita nanti 40% di sini, 60%-nya di sana. Kemudian vaksin saya yang saya pegang ini hanya sementara ini untuk dosis yang pertama. Yang tadi saya sudah tanya dengan jadwal Ibu Kadinkes sama Ibu Wali juga bahwa penyuntikan mulai dengan hari ini dengan beberapa hari ke depan ini masih untuk vaksin kedua. Bagi masyarakat yang mau vaksin, yang belum vaksin dan mau vaksin pertama silahkan mendaftar sesuai dengan urutan seperti biasanya ya di desa-desa, di RT, kecamatan. Nanti pada hari begitu tenaga kesehatannya sudah selesai memvaksin yang kedua, baru yang pertama itu kita keluarkan. Vaksinnya ada, yang jelas jangan khawatir masyarakat, yang penting waktunya sesuai jadwal ya diikuti, jangan sampai mengembang. Karena kita yang divaksin kan baru beberapa persen aja. Itu tentang vaksin. Yanto Yancong melaporkan. Beratnya bertani sayuran dan kondisi sulitnya pasokan air untuk lahan pertanian pada musim kemarau mengakibatkan banyak petani di wilayah Karangploso berganti dari sayuran ke tanaman jeruk. Banyak petani yang mulai beralih dari bertani sayuran ke tanaman jeruk sudah terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Malang. Salah satunya di wilayah Karangploso. Lahan pertanian di Dusun Supit Urang sampai dengan Dusun Tumpang Rejo Ngenep mulai banyak berganti dari sayuran ke tanaman jeruk. Hal ini terjadi karena semakin beratnya bertani sayuran dan juga ketersediaan pasokan air yang mulai sulit ketika musim kemarau, sehingga lahan untuk sayur hanya efektif pada musim penghujan. Sementara itu ketika musim kemarau, lahan sebagian besar sudah jarang dimanfaatkan karena faktor ketersediaan air, walaupun masih ada yang menanam sayuran dengan harus menyediakan air sendiri. Menurut salah seorang petani menjelaskan, di kawasan ini sudah banyak lahan yang ditanami jeruk karena biaya perawatan tidak sebesar sayuran dan juga lebih tahan kekurangan air pada saat kemarau. Di sepanjang jalan Supit Urang sampai Tumpang Rejo, terlihat di sisi kiri dan kanan jalan lahan sudah ditanami jeruk, walaupun masih berukuran kecil sehingga masih bisa di bawahnya ditanami sayuran. Sementara itu di kawasan tersebut masih banyak sisa tanaman cabai dan lahan yang masih belum digarap menunggu musim penghujan tiba. Ya kalau di ladang nunggu hujan aja. Oh berarti hanya efektif ketika penghujan aja ya? Iya. Tapi biasanya di atas banyak lombok juga ditanami cabai biasanya? Iya. Itu ketika penghujan? Iya. Ketika kemarau? Nah, kemarau ya kalau ada airnya seperti ini ya ya tanam seperti ini. Tapi yang di atas kelihatan sudah sudah kayak dibiarkan ya? Iya, biarkan. Tapi sudah lama ini perubahan dari sayuran ke jeruk ini? Barusan. Oh, belum lama ya? Belum. Berapa tahun? Kira-kira ya 5 tahunan. Iwan Hikmawan melaporkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksinasi ke masyarakat, sebuah kafe di Kota Malang menggratiskan pengunjung yang sudah melakukan vaksinasi. Pengunjung yang datang hanya menunjukkan sertifikat vaksin, langsung mendapatkan kopi dan vitamin C secara gratis. Sebuah kafe di Jalan Tondano Raya Sojajar, Kota Malang mempunyai cara unik untuk mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksinasi masyarakat, yakni dengan menggratiskan pengunjung kafe yang sudah melakukan vaksinasi. Setiap pengunjung yang datang oleh pegawai kafe dicek apakah sudah melakukan vaksin atau belum. Bagi pengunjung yang telah melakukan vaksinasi, baik itu vaksin pertama ataupun vaksin kedua, langsung diberikan minuman kopi dan minuman dingin secara gratis serta vitamin C. Dedi Safari, pemilik kafe, mengatakan bahwa ide untuk memberikan kopi gratis bagi pengunjung yang sudah vaksin sebagai salah satu upaya mendukung pemerintah dalam mempercepat vaksinasi. Ia menambahkan untuk pajat gratis kopi bagi pengunjung hanya berlaku sekali. Sehari dirinya menyiapkan 200 paket gratis bagi pengunjung yang sudah divaksin. Sementara itu, program kopi gratis bagi pengunjung kafe mendapat antusias dari pengunjung. Rata-rata pengunjung merupakan anak-anak muda yang berusia di bawah 30 tahun. Rata-rata dari mereka sudah melakukan vaksinasi. Satu vaksin dapat satu kopi sama satu vitamin C. Maksudnya adalah yang sudah vaksin, baik vaksin 1 maupun sudah 2 kali, itu cukup menunjukkan sertifikatnya aja atau kartunya saja, itu sudah bisa dapat gratis es kopi COVID sama swag mango namanya ya, yang seger-seger, yang mengandung buah-buahan, yang rasanya asam juga, ditambah sama vitamin C. Nah itu semuanya gratis untuk yang sudah pernah vaksin. Itu minuman gratis. Sulistyawati, salah satu pengunjung yang mendapatkan kopi gratis karena telah melakukan vaksinasi pertama, mengaku senang. Ia merasa program kopi gratis bagi pengunjung yang sudah vaksin merupakan ajakan yang baik untuk masyarakat agar segera melakukan vaksin. Karena vaksin dirasa sangat penting di tengah wabah pandemi COVID-19 yang belum menunjukkan tren penurunan. Simon Alfredo melaporkan. Olahraga adalah salah satu bentuk melatih kebugaran jasmani untuk mengolah daya tahan tubuh agar tetap fit dalam beraktivitas. Namun pada masa PPKM level 4 ini, masyarakat yang hendak beraktivitas maupun olahraga rutin di luar rumah mengeluh karena terbatasnya waktu. Seperti kita lihat di Taman Singa Merjosari, Kota Malang, tak banyak dari masyarakat maupun mahasiswa yang melakukan kegiatan olahraga di luar rumah agar menghindari kerumunan dan paparan virus corona, karena terbatasnya waktu untuk berolahraga. Namun petugas dari Taman Singa Merjosari menghimbau kepada pengunjung yang ingin berolahraga pagi di area taman untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak antar pengunjung. Petugas juga memberi batas waktu bagi pengunjung dalam berolahraga di area taman hingga jam 9 pagi. Dan setelah itu, pengunjung diperkenankan pulang ke rumah masing-masing. Pengunjung taman juga berpendapat kepada masyarakat yang ingin berolahraga di luar rumah pada masa PPKM level 4 ini, kita juga tetap menjaga kesehatan serta mematuhi protokol kesehatan dan memaksimal intensitas berolahraga pada saat di luar rumah meskipun terbatas waktu. Ya, kalau menurut saya sih kalau untuk olahraga ya tetap untuk mematuhi protokol itu tetap, cuman dalam pelaksanaannya memang harus dipatuhi juga. Nah jadi kalau misalnya kalau di sini ya kalau kayak hari ini kan tetap dibatasi, jadi sampai jam 9. Nah tadi itu saya jam kesana jam 9 udah disuruh pulang. Nah jadi boleh-boleh aja kalau waktu corona kayak gini tetap olahraga, tapi juga harus diingat juga protokolnya. Tim Liputan Batu TV melaporkan.